Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang makanan dan minuman internasional yang kami pilih, yaitu dimsum dan king mango thai. Nama saya Rafa Desrida dari kelas 11 IPSA nomor absen 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ajinarta Mevia, absen 30. Hai, nama aku Sylvia Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuka Zahra, absen 36 dari kelas 11 IPSA. Asal dan sejarah. Dimsum merupakan cemilan khas Tiongkok, khususnya di wilayah selatan yaitu negara Hong Kong, di mana banyak orang Kanton di sana. Maka dari itu, orang Kanton bisa dibilang sebagai penemu makanan dimsum. Kedua, King Mango Thai. King Mango Thai berasal dari Thailand dan merupakan salah satu dessert yang paling terkenal di Thailand. Alasan kami memilih King Mango Thai dan dimsum adalah karena proses pembuatannya tergolong mudah dan juga bahan-bahannya gampang ditemukan di pasaran dan harganya juga lumayan terjangkau. Dan juga perpaduan antara King Mango Thai dan dimsum yang asin dan manis merupakan perpaduan yang cocok sehingga memungkinkan dua hidangan ini cocok untuk semua kalangan termasuk orang-orang Indonesia. Saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dari praktek PKWU kali ini, salah satunya di bidang kewirausahaan, di mana kami dapat menentukan harga jual pada makanan dan minuman yang kami buat. Saya akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat dimsum dan king mango thai. Yang pertama, alat yang dibutuhkan dalam king mango thai itu ada pisau, sendok, wadah, blender, gunting, dan gelas saji. Lalu alat yang dibutuhkan dalam dimsum itu ada pisau, wadah adonan, sendok, alat kukusan, panci, blender, talenan, saringan, dan piring saji. Kemudian bahan yang digunakan dalam membuat king mango thai itu ada mangga, kental manis, es batu, gula pasir, whipped cream, dan air putih. Lalu bahan untuk membuat dimsum itu ada ayam filet giling, daun bawang putih halus, tepung sagu, putih telur, garam, saus tiram, minyak wijen, dan kulit pangsit rebus. Kemudian saus yang bahan-bahannya itu yang kita perlukan itu ada cabai merah keriting, cabai rawit, siung bawang putih, cuka, garam, gula pasir, dan sedikit tepung maizena. Saya akan menjelaskan biaya pembuatan dan harga penjualannya. Pada biaya pembuatan, itu kita mengeluarkan modal sebanyak Rp108.000. Lalu, kita menghargai king mango thai itu, satu porsi itu seharga Rp20.000. Dan dimsumnya itu, seporsi itu isi 5 pieces, itu dihargai Rp15.000. Pengalaman yang saya dapat dari pembelajaran ini, yang pertama itu saya dapat mengetahui dan mengeksplorasi lebih dalam jiwa kewirausahaan yang saya punya. Yang kedua, saya bisa mengetahui bagaimana proses atau kinerja dari seorang wirausahawan, yang ternyata untuk menjadi wirausahawan itu tidak mudah, perlu menjalani proses yang panjang dan harus lebih banyak belajar lagi secara step by step. Yang ketiga, saya bisa menjadi wirausahawan yang dituntut untuk membuat produk yang disukai orang banyak, tetapi juga berkualitas dengan harga yang sesuai. Kali ini aku bakal ngejelasin gimana cara membuat dimsum dan mango thai, dan apa juga kendala cara membuat dimsum dan mango thai itu. Jadi yang pertama, kita bahas cara membuat dimsum. Nah, cara membuatnya, pertama kita harus menghaluskan ayam filet dan bawang putih. Setelah dihaluskan, taruh di wadah, lalu masukkan putih telur, garam, irisan daun bawang, kaldu bubuk, lada bubuk, dan campuran kecap ikan, saus tiram, dan minyak wijen juga. Kemudian tambahkan sedikit parutan wortel dan tepung sagu. Lalu aduk sampai tercampur rata hingga menjadi adonan. Nah, kemudian ambil kulit pangsit, lalu oleskan kulitnya dengan sedikit air. Lalu ambil secukupnya adonan dan taruh di tengah kulit pangsit. Terus diteteskan dan dirapihkan. Setelah itu, kasih di atasnya parutan wortel sebagai topping. Bagaimana proses pembuatan king mango thai? Pertama-tama, kita kupas mangganya terlebih dahulu. Kemudian, potong mangga menjadi dua bagian. Bagian pertama dipotong dadu-dadu untuk dijadikan topping, dan bagian kedua dipotong seperti biasa untuk dijadikan mango smoothies. Letakkan daging mangga yang untuk dijadikan mango smoothies ke dalam blender. Kemudian berikan air secukupnya, gula pasir, dan susu kental manis. Setelah itu blender jus mangga hingga merata. Dan jika sudah halus mangganya, letakkan mango smoothiesnya ke dalam gelas. Setelah diletakkan di dalam gelas, letakkan whipped cream di atasnya untuk mempercantik mango smoothies. Kemudian letakkan topping yang sudah kita buat tadi, yaitu mangga yang berbentuk dadu-dadu. Setelah itu, king mango thai siap untuk disajikan. Sekarang aku akan menceritakan apa saja pengalaman yang aku dapatkan dalam berlatih wirausaha ini. Jadi pengalaman yang aku dapatin itu, aku jadi bisa berpikir secara kritis bagaimana cara mempromosikan king mango thai atau dimsum yang telah aku buat itu. Kemudian aku juga diajarkan untuk
sabar dalam mempromosikan atau membuat sesuatu yang kita buat. Kemudian kita diajarkan untuk bekerja sama secara tim, nggak hanya individu saja. Menjelaskan promosi yang kami gunakan yaitu dengan menyebar poster menggunakan media sosial yaitu Instagram. Alasan utama kami memiliki kegiatan ini karena target pasar yang kami tuju hanya warga di sekitar SMA 78 saja. Selain itu, Instagram juga merupakan salah satu media sosial yang memiliki banyak pengunjung dan sering dikunjungi setiap harinya. Sebab itu kami kami memiliki asumsi bahwa akan cukup mudah untuk menarik pelanggan. Lalu setelah itu ada kesimpulan, yaitu alasan kami memilih dimsum dan King Mango Thai itu karena proses pembuatannya mudah, bahannya mudah dan murah. Lalu perpaduan antara dimsum dan King Mango Thai itu juga cocok untuk lidah orang Indonesia. Lalu yang terakhir, untuk alasan kegiatan promosi kami seperti yang tadi saya jelaskan, karena target pasar kami hanya warga di sekitar SMA 78. Lalu yang terakhir, saya akan menyampaikan pengalaman yang saya dapat dari kegiatan ini. Yang pertama, pengalaman saya itu yaitu menambah pengalaman dalam membuat makanan dimsum dan membuat King Mango Thai. Lalu yang kedua, saya jadi tahu bagaimana proses usaha dimsum dan King Mango Thai berjalan. Lalu yang ketiga, mengetahui bagaimana seorang wirausahawan bekerja, membuat keputusan dengan sudut pandang yang berbeda. Lalu yang terakhir, kami juga jadi dituntut untuk memiliki mindset layaknya seorang wirausahawan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.